Halo Sobat Dua, selamat datang di Dua Talks, Inspire to Inspire. Di episode kali ini bersama dengan saya, Kristi Kirana dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Kita akan berbincang-bincang tentang sebuah topik yang tentunya sangat menarik, yaitu private victory. Nah, hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita Ibu Francisca Endang Lestariningsih, M.Hum. Nah, Ibu boleh diperkenalkan dulu nama lengkap, mau dipanggil Ibu, Mem, atau apa? Mungkin domisili juga dan kesibukannya akhir-akhir ini apa? Oke. Terima kasih, selamat bertemu kembali Sobat Dua, Mbak Kristi. Baik, nama saya adalah Francisca Endang Lestariningsih, biasa saya dipanggil Vel. Vel itu adalah singkatan dari nama F, Francisca E Endang L Lestariningsih gitu. Tapi boleh memanggil saya Endang. Boleh Bu, boleh Mbak, boleh Kak, terserahlah, pokoknya yang enak aja. Saya di UKDW mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Ini sudah tahun keberapa ya? Waduh, kalau saya sebutkan tahunnya kelihatan nih umurnya. Sudah tahun ke-21 saya ada di sini. Baik, lalu saya sejak lahir di Yogyakarta gitu ya. Lalu kesibukan saat ini saya selain mengajar, selain berkegiatan di kampus, saya suka bersepeda, suka menari. Apalagi di tengah pandemi ya Bu. Betul. Lalu akhir-akhir ini saya suka bermain badminton gitu. Mengikuti Thomas Cup juga berarti. Iya. Tapi takut nonton nanti daripada sakit hati gitu ya. Oke. Nah berarti narasumber kita hari ini adalah Ibu Endang dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, langsung ya Ibu kita berbincang-bincang tentang topik kita yang sangat menarik ini. Iya. Oke. Sobat Dua, episode yang lalu kita sudah membahas tentang setup dalam habit. Nah, 3 habit pertama dalam buku 7 Habits oleh Stephen R. Covey membahas tentang apa yang disebut dengan private victory. Nah, dalam beberapa artikel, beberapa tulisan, private victory ini dikatakan sebagai akar dari habit-habit yang lain yang kita perlukan sebagai suatu hal yang fundamental dalam diri kita begitu. Nah, sebetulnya Bu, apa sih 3 kebiasaan yang membentuk diri kita secara dasar yang disebut oleh Stephen R. Covey itu sebagai private victory itu? Oke, baik. Untuk 7 Habits ini sudah sangat terkenal begitu ya sejak diluncurkan buku awal-awal tahun 80-an begitu. Jadi benar kata Mbak Kristi bahwa di private victory itu memang ada 3 habits yang sangat mungkin membentuk diri kita sebelum kita ke public victory atau memenangkan orang lain begitu atau berrelasi dengan orang lain. Jadi di private victory atau kemenangan pribadi ini kita ada 3 habits. Yang pertama adalah be proactive, menjadilah orang yang proaktif, bukan reaktif. Lalu yang kedua adalah begin with the end in mind, itu adalah bagaimana kita menentukan visi hidup kita. Lalu habit ketiga adalah put first thing first. Nah, ini yang paling sulit ini untuk dilakukan oleh kita semua termasuk para remaja ini ya, termasuk kita yang sudah cukup umur begitu. Begitu, Mbak. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Endang ada be proactive, begin with the end in mind, sama put first things first. Betul. Nah, dari 3 habits tadi Bu, yang pertama disebutkan itu adalah bersikap proaktif. Nah, bagi sebagian besar orang atau mungkin bagi kebanyakan dari kita, apalagi remaja dan pemuda, kita seringkali merasa memiliki sikap proaktif atau menjadi pribadi yang proaktif itu merupakan hal yang sangat sulit dan membutuhkan dorongan besar dari dalam diri kita. Nah, maka bagaimana kita bisa memacu diri kita untuk bersikap proaktif itu Bu? Oke. Namanya kebiasaan ya Mbak ya. Kebiasaan itu sesuatu yang dulunya mungkin belum ada, lalu kita pupuk sedikit demi sedikit sehingga akan menjadi suatu kebiasaan dan itu tidak mudah. Jadi perlu
dipraktekkan, dilakukan terus. Benar, be proactive, not that simple begitu. Dan orang itu kadang-kadang lebih suka reaktif. Ada sesuatu begitu terus kita bereaksi begitu. Itu banyak sekali terjadi di masa-masa muda gitu ya. Kenapa sih orang harus proaktif dan apa toh proaktif dan reaktif itu bedanya begitu? Orang proaktif itu adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala yang diperbuatnya begitu ya. Jadi dan lawannya dari reaktif, karena reaktif itu cenderung membuat keputusan sesuai dengan emosi sesaat saat itu begitu. Dan satu hal yang penting dalam proaktif itu adalah kita bisa yang namanya Stephen R. Covey itu menyebutkan push the pause button. Jadi ada namanya pause button itu adalah tombol untuk mempause pause itu berhenti sejenak begitu. Jadi kalau ada sesuatu kita stop, lalu berpikir, think, lalu memilih, choose dari banyak choices, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita ambil dari suatu kejadian, itu yang akan kita pilih begitu. Lagi ya, stop, think, choose. Itu inti dari be proactive gitu. Oke. Berarti dalam setiap situasi maupun yang mendadak atau tiba-tiba kita tidak perkirakan, kita tetap harus stop dulu ya Bu? Betul. Oke, seberapapun waktu yang kita punya betul. untuk memikirkan kembali. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui di saat itu kita bersikap proaktif atau reaktif? Ada indikatornya nggak sih Bu kira-kira? Oke, ini contoh saja ya, ketika kita akan mengatakan sesuatu itu kita sudah proaktif atau reaktif gitu. Di Yogyakarta ini setelah PKKM ini begitu ya. Soalnya banyak sekali ya di UKDW ini ada P2KMM, ada P3 apa gitu. Ya, sudah semakin banyak traffic jam begitu ya, kemacetan lalu lintas. Nah misalnya kita analogikan seperti ini. Seseorang sudah ada di kemacetan lalu lintas. Di daerah mana yang biasa macet itu. Jalan Solo gitu ya, sampai ke bandara gitu. Itu sudah misalnya sudah 1 jam macet begitu. Nah dia sudah oke, karena macet tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang namanya kita circle of no control gitu ya, yang sangat ada dalam proaktif. Tidak bisa berbuat apa-apa ya, sudah ikuti aja arus. Ketika sudah mulai terbebas dari kemacetan gitu, setelah misalnya 2 jam begitu ya ini hiperbol enggak apa-apa, di Jogja 2 jam macet gitu. Nah tiba-tiba ada orang yang mobil berhenti di depan kita gitu, langsung, tapi dia mau nyalip, di situ mogok. Nah kita kan ketutup ya, sudah 2 jam. 2 jam nggak bisa jalan, tiba-tiba begitu sudah bebas ada orang lagi di depan yang menutupi kita. Nah kalau kita reaktif kira-kira apa yang akan dilakukan? Reaktif loh ya. Iya. Kalau reaktif berarti kan berdasarkan emosi, mungkin klakson. Klakson. Atau kita keluar dari mobil lalu segala kebun binatang itu disebut begitu ya. Orang yang di depan juga kan nggak bisa berbuat apa-apa, mogok mobilnya, dia juga akan ikut reaktif. Kalau sama-sama reaktif akhirnya berakhir dengan tidak baik, bisa berantem atau malah bisa sesuatu yang mungkin lebih jelek dari itu. Nah kalau kita proaktif tadi stop, think, satunya lagi adalah choose. Nah kita bisa stop, push the pause button, ambil nafas, terus saya punya pilihan. Pilihan 1 saya keluar marah-marah. Pilihan kedua saya akan membantu dia mendorong mobilnya ke pinggir sehingga saya bisa jalan. Nah kita tinggal memilih dari pilihan-pilihan itu, kita mau memilih yang mana gitu. Nah kalau kita mau memilih yang mau berantem ya pilih yang nomor 1. Kita suka berantem gitu. Tapi kalau kita mau yang damai dan semuanya, itu nanti akan di public victory ya. Suatu saat nanti ketika kita ada your way my way itu akhirnya ketemu semua. Kamu bisa, saya free untuk jalan, dia juga tertolong untuk ke pinggir gitu. Itu salah satu contoh di kehidupan sehari-hari untuk
be proaktif dan be reaktif atau reaktif. Iya, berarti selalu ada pilihan untuk menjadi Betul. proaktif atau reaktif ya, Bu? Betul, hidup kan adalah pilihan kan ya. Betul. Oke, nah setelah kita atau diri kita berhasil menjadi pribadi yang proaktif, kemudian kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan, visi hidup kita, tujuan hidup kita. Nah, banyak orang kemudian ada di posisi atau di tahap tidak tahu mau ngapain atau bingung hendak kemana arah kehidupannya begitu, Bu. Nah, dalam habit kedua dari 3 habits yang sudah disebutkan tadi, yaitu begin with an end in mind, dijelaskan bahwa kita sebaiknya menentukan tujuan atau goals kita dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita dapat menemukan atau menciptakan tujuan itu, Bu? Baik. Untuk habit kedua, ini sangat berhubungan dengan visi dan misi. Dan pasti kalau kita mendengar kata visi dan misi, itu sudah langsung tergambar bahwa itu tujuan hidup. Goal, visi kita dalam hidup begitu. Misi adalah how we can achieve the goals begitu. Nah, begin with the end in mind itu kita mempunyai mempunyai pikiran di sini, apa yang akan terjadi pada diri saya suatu saat nanti. Nah, salah satunya kita itu bisa berpikir seperti ini. Pada sekarang tahun berapa? 2021 ya. Pada tahun 2040 bayangkan, 20 tahun dari sekarang. Itu saya membayangkan sedang berada di mana ya? Dengan siapa ya? Nah, itu ketika kita proses membayangkan itu sudah ada menjadi visi kita. Nah, ketika kita sudah pengen hal itu terjadi, nah habit 2 ini berkenaan dengan bagaimana kita bisa mencapai bahwa pada tahun 2040 nanti saya sedang berada di suatu kota, tidak di Indonesia, dengan keluarga saya, mempunyai 2 anak, laki-laki perempuan gitu misalnya, itu sudah akan membuat kita memiliki steps how we can achieve that begitu. Ini yang berhubungan dengan habit 2. Jadi kita harus membuat visi atau goal atau tujuan hidup. How? Mungkin orang menanyakan bagaimana gitu. Nah, visi ini bisa kita capai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang ingin orang kenang darimu ketika kamu sudah meninggal nanti, coba. Nah, itu kan sudah bisa menjadikan kita visi. Lalu apa yang ingin kau tinggalkan untuk keluargamu kelak? Apa yang kau berikan kepada sesamamu? Lalu apa yang bisa kau berikan kepada Tuhanmu? Hal-hal seperti ini bisa membuat kita jalan untuk membuat visi hidup kita. Gitu Mbak Kristi. Oke, berarti bukan cuman soal mimpi ya Bu, tapi bagaimana cara kita. Itu mimpi. Mimpi boleh tapi achievable. Achievable bisa diraih. Jangan kita bermimpi yang kita aja nggak bisa melakukannya gitu. Betul. Oke, nah kalau tadi kita sudah mampu bersikap proaktif, kemudian kita sudah memiliki tujuan hidup kita. Nah, dalam kita berproses menuju ke sana, tentu kita menemui banyak tantangan, banyak hambatan yang kemudian membuat kita seolah terhambat untuk menuju ke tujuan kita itu. Nah, salah satunya adalah ketika kita sedang mencoba untuk mencapai tujuan hidup kita, ada banyak skala prioritas yang kita lewatkan, Ibu. Iya. Nah, menurut arahan dari Stephen R. Covey dalam 7 Habits, ada hal yang sebaiknya kita lakukan agar kita terarah menuju tujuan hidup kita itu, Bu. Yeah. Nah, bagaimana itu, Bu? Oke, ini sudah menuju ke habit ketiga. Iya. Ya. Habit ketiga adalah berhubungan dengan manajemen waktu. Bagaimana kita memprioritaskan sesuatu. Nah, kalau anak muda yang tidak terbiasa dengan memanage waktunya ini, pasti sering mendengar kata menunda atau procrastinate. Pernah dengar ya? Nah, ketika kita melakukan menunda begitu, kita
tiba-tiba akan berada di apa namanya, di kuadran yang ke sini. Keempat. Yang ketiga malah. Pertama, urgent, important. Oh, Ya enggak? Urgent itu adalah mendesak, important itu adalah penting. Jadi habit ketiga ini berhubungan dengan urgent dan important. Urgent itu adalah sesuatu yang mendesak, important itu yang penting. Apakah itu urgent, important, not important, not urgent, important, atau not important, not urgent gitu ya. Okay. ada ini ya, ada kuadran-kuadrannya. Ketika kita sudah plan suatu kegiatan begitu di kuadran kedua, yaitu yang tidak urgent tetapi penting, tidak mendesak tapi penting, tetapi kita tunda, kita procrastinate. Contoh paling nyata itu adalah kalau mengerjakan tugas, ya enggak? Diberi tugas, waktunya kapan? 1 bulan. Wah, masih 1 bulan gitu ya. Akhirnya ditunda-tunda, akhirnya hanya tinggal 1 minggu. Aduh, sudah mendesak sekali. Dosen itu kan kalau memberikan waktu 1 bulan sudah diperkirakan bahwa kalau dikerjakan sedikit demi sedikit selesai. Tapi kalau dikerjakan tiba-tiba dalam waktu 1 hari gitu pasti tidak akan maksimal. Sistem SKS ya Bu. Betul, dan itu sering terjadi. Yeah. Saya tadi menyatakan bahwa bagian ini paling sulit dilakukan. Karena ini bagian ini adalah bagian yang membutuhkan perencanaan dan bagaimana kita melakukannya. Gitu. Jadi yang paling penting pada bagian put first thing first atau prioritas, itu kita memprioritaskan yang kalau misalnya sudah terdesak, itu yang benar-benar besar, mendesak tapi penting dulu. Lalu setelah itu selesai, kita akan mulai lagi dengan planning yang tidak mendesak tetapi penting. Dan kita lakukan dengan sesuai dengan timeline begitu. Tapi tetap sebagai anak muda kita boleh loh sekali-sekali melakukan yang kuadran keempat gitu, tidak penting, tidak urgent, untuk balancing gitu. Tapi ya jangan dilakukan terus di bagian itu. Gitu Mbak Kristi. Berarti kita butuh balancing ya Bu dalam betul. menentukan rencana untuk ke depan begitu. Yes. Oke Bu, kita sudah berbicara atau ngobrol cukup panjang nih Bu. Sebelum kita lanjut lagi, saya mau menyampaikan beberapa pesan-pesan ya Bu. Silakan. Nah, Sobat Dua, sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh lagi dengan Ibu Endang, saya mau mengingatkan bahwa Dua Talks ini bisa didengarkan di Petra FM setiap hari Jumat jam 1 siang lewat 10 WIB. Nah, Dua Talks juga hadir di Spotify and YouTube channel Dua Talks yang akan selalu update setiap Sabtu jam 18.00 WIB. Nah, Dua Talks ini juga ada di Instagram dan di TikTok. Jadi jangan lupa follow ya Sobat Dua di @duatalks. Dan podcast Dua Talks ini juga berkolaborasi dengan majalah Sunday, media online bagi pelajar SMA dan SMK sederajat. Nah, Sobat Dua boleh juga nih cek majalah sunday.com atau platform lainnya, ada di Twitter, Instagram, YouTube, Wattpad, TikTok, dan podcast majalah Sunday. Oke Ibu, kita lanjut ya Bu ngobrolnya. Ya, mari. Nah, dari 3 kebiasaan tadi, mulai dari be proactive, begin with an end in mind, kemudian put first things first. Kemudian sebenarnya apa sih yang paling sulit dari ketiga itu begitu Bu? Baik, tadi sudah saya sampaikan ya Mbak, put first thing first itu bagi sebagian orang sulit. Tetapi tidak ada kata sulit. Jadi saya punya moto begitu ya, yang ternyata sudah pernah saya sudah selalu saya imani, hidupi moto itu sejak dulu ya, tahun 2010 begitu. If you think you can, you can. Kalau kamu berpikir kamu bisa, kamu bisa. Jadi semuanya berada dalam pikiran kita. Jadi apapun yang sulit, kalau kita berpikir bahwa kita bisa melakukannya, itu pasti bisa. Termasuk ini, memanage waktu, membuat skala prioritas, membuat diri kita jadi proaktif. Bagaimana kita mau stop, think,
and choose. Dan itu perlu latihan, tidak serta-merta langsung bisa, karena itu adalah suatu soft skill begitu ya. Untuk begin with the end in mind, saya rasa mudah ya kalau kita mau menjadi apa, tetapi untuk habit 1 dan 3 yang akan mendukung begin with the end in mind ini yang harus terus diproses, dilatihkan terus. Ingat bahwa kita mempunyai circle of control, sesuatu yang bisa kita kontrol. Pikiran kita bisa kita kontrol, begitu kan ya. Pilihan kita bisa kita kontrol, tapi kita tidak bisa mengontrol sesuatu. Misalnya, tadi ada orang yang berhenti di depan kita, bahkan kita nggak bisa ngontrol, gitu kan ya. Warna kulit kita nggak bisa kita kontrol, gitu sudah pemberian. Jadi, teman-teman sebaiknya memang apapun yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan kita bisa memprioritaskan segala sesuatu dan kita bisa memilih dan melakukannya, lakukanlah. Begitu. Gitu, Mbak Kristi. Berarti memang ada kesulitan tapi kita punya area yang bisa kita kontrol ya, Bu. Betul. Jadi nggak semuanya out of no control. Betul, iya. Oke. Nah, dari 3 kebiasaan tersebut, Bu, 3 kebiasaan ini kan mendorong kita untuk memiliki kontrol terhadap pertama kali diri kita sendiri, begitu. Iya. Nah, untuk itu sikap apa yang kemudian bisa menjadi booster bagi Sobat 2 untuk mencapai keberhasilan memiliki 3 kebiasaan tadi, Bu? Saya mempunyai 2 kata yang sangat sesuai dengan keadaan kita di dunia ini yang semakin tidak bisa diprediksi begitu ya. Ada satu kata adalah resilience dan kata kedua adalah endurance. Resilience ketika kita mampu bangkit dari segala keterpurukan, lalu endurance adalah ketika kita bisa bertahan diri dari semua permasalahan yang ada. Itu kita sebagai anak muda sudah menang dalam artian kita memilih untuk bisa bangkit, kita memilih untuk tetap bertahan. Karena contohnya COVID-19 ini kan sesuatu yang out of our control gitu ya, outside our control. Nah, kalau kita bisa bertahan sampai sekarang, kita sudah memilih. Saya memilih untuk resilience, saya memilih untuk bisa mempunyai semangat dalam endurance. Nah, itu kalau bisa kita terapkan, saya yakin anak muda Indonesia itu akan menjadi generasi muda yang luar biasa. Oke, Ibu, kita sudah ngobrol banyak hal tentang private victory, habits dalam private victory. Yeah. Oke, kalau boleh saya rangkum, Bu, berarti tadi dalam ranah private victory yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, ada 3 habits yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai habits fundamental, yaitu be proactive, begin with an end in mind, dan put first things first. Betul. Nah, lalu kemudian Bu Endang menambahkan bagaimana kita kemudian dapat mencapai itu dengan 2 kata, yaitu resilience dan endurance. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu Endang sudah mengobrol bersama kami 2 Talks di sini. Dan terima kasih Sobat 2 Talks yang sudah mendengarkan podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya di hari dan jam yang sama. See you. Terima kasih.